Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Rifki di Oase Ramadan Masjid Agung Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini spesial sekali, dan yang akan saya bahas adalah Corona, adalah wabah pandemi yang saat ini sedang meraba. Nah, temanya terima kasih Corona ya. Tentu saya nggak akan sendirian nih teman-teman atau jamaah Masjid Agung Al-Azhar untuk membahas tema kali ini. Saya sudah ditemani oleh sosok yang udah nggak asing lagi sebenarnya. Beliau sudah sering tampil di TV, saya sering lihat di YouTube, saya sering lihat di Instagram juga. Ini pokoknya udah sangat dikenal lah di kalangan masyarakat ya. Siapa beliau? Nah, pasti kan teman-teman dan jamaah penasaran. Nah, sudah ada bersama saya Ustadz Zaitun Rasmin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Ustadz nih? Wah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Mas Rifki sehat juga. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan apa Ustadz? Ya, seperti biasa tetap dakwah, Ustadz, ya. pembinaan umat. Itu kesibukan yang paling utama ya. Sambil tentu ya mengurus usaha dan keluarga. Oh, Masya Allah. Itu hal-hal yang paling penting ya. Tapi sekarang kita beda Ustadz. Sekarang ngurus dakwah dan umat tuh melalui online Ustadz ya sekarang. Oh iya, lebih banyak online. Lebih banyak online Ustadz. Dan itu juga karunia sebetulnya. Betul Ustadz ya. Selalu ada jalan ya Ustadz ya. Betul sekali. Kita selalu cari solusi Ustadz. Betul sekali. Nah Ustadz, berbicara mengenai pandemi nih Ustadz, wabah Ustadz. Kita kan nggak bisa tebak Ustadz ya. Kita nggak bisa prediksi bahwa ada wabah nih ternyata nih Ustadz nih. Yang akan apa istilahnya mengubah semua tatanan, semua kebiasaan yang tadinya offline, datang ke kampus, ceramah, datang ke masjid, sekarang semuanya online Ustadz. Betul. Nah, sebenarnya pelajaran apa sih Ustadz yang bisa kita ambil Ustadz dari wabah ini Ustadz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Terima kasih Mas Rifki. Sama-sama Ustadz. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini ya, atau kita lebih kenal lebih umum dengan wabah ya, dan terjadi sejak zaman sahabat, itu sesungguhnya merupakan rahmat bagi orang beriman. Itu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari seperti itu ya. Memang dia menjadi adab untuk orang-orang tertentu dan nggak usah kita cari siapa ya. Betul, bukan urusan kita, bukan urusan kita Ustaz. Bukan urusan kita. Yang penting kita tahu dalam hadis yang sama ditegaskan dia dijadikan oleh Allah SWT rahmat bagi orang-orang yang beriman ya. Nah itu tentu menjadi poin yang sangat penting dia, karena dia rahmat tentu mengandung banyak kebaikan. Betul Ustaz. Ya, bagi umat ya. Kita ketahui tidak kita ketahui sama aja bahwa itu banyak kebaikannya. Betul. Tapi alangkah baiknya kalau kita ketahui. Iya betul. Sebab itu akan bisa menambah keimanan kita, dan juga kita bisa bagaimana memaksimalkan mendapatkan kebaikan dan rahmat itu. Betul. Ya. Nah kalau berbicara tentang pelajaran dari pandemi ini, yang pertama sekali itu adalah bahwa kita diingatkan tentang kelemahan manusia. Itu yang pertama sekali. Betul Ustaz, kelemahan manusia. Iya, manusia ini walaupun dia makhluk Allah yang terbaik ya, itu khusus itu manusia itu di dalam Al-Quran disampaikan ya, telah dimuliakan, telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dan memang dunia ini sesungguhnya ditundukkan untuk manusia, tapi tetap kita manusia yang sangat lemah di hadapan yang maha kuasa Allah SWT. Sebab ya kemarin itu tidak ada yang membayangkan seperti kata Mas Rifki. Nggak ada yang prediksi Ustaz. Nggak ada yang prediksi. Ya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, kegiatan ya. Terus tiba-tiba datang pandemi, terjadi perubahan di seluruh dunia ya. Dengan perubahan yang luar biasa. Tidak dibayangkan kalau ada orang yang mau bikin suatu kegiatan ya, betapapun besarnya duit yang dia siapkan untuk mengajak seluruh dunia, nggak mungkin. Tapi dari yang maha kuasa, maka terjadi perubahan terutama dalam pola interaksi kita. Perubahan. Termasuk kita orang Islam dalam beribadah juga ya, melakukan penyesuaian. Maka yang pertama itu ya, mari sadari kelemahan kita. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita diberi banyak kelebihan, tapi harus tetap tawadu, rendah hati di hadapan Allah SWT. Betul. Dan
yang lebih penting lagi di situ adalah selalu menggantungkan diri pada Yang Maha Kuasa. Jangan jauh-jauh dari Yang Maha Kuasa. Iya, betul Ustaz. Sandarkan diri Iya. kita. Apalagi memang ditegaskan dalam Quran, Allahus Samad. Allah tempat menyandarkan diri kita. Betul, Ya. Ustaz, ya. Sebab kalau kita sudah seperti itu, maka apapun yang terjadi, ya kita aman. Ya, aman dalam artian berada pada posisi yang terbaik. Nah, itu pelajaran yang pertama. Siap, Ustaz. Mau saya lanjut atau ada pertanyaan lagi? Lanjut, Ustaz. Lanjut, oke. Yang kedua, kita diingatkan tuh lebih siap menghadapi kematian. Sebab sebelumnya misalnya kita tidak pernah mengalami sesuatu seperti ini, ya, yang tiba-tiba jutaan orang terpapar, jutaan orang dipanggil oleh Allah Bener, Subhanahu wa iya, Ta'ala, tapi ya. benar juga Ustaz ya, kita gejala COVID ini kan beda-beda Ustaz ya. Beda-beda. Dan orang yang udah punya Iya, ada bawaan iya, terus kena COVID lagi, iya. itu malah makin berat Ustaz Betul, ya. memang ada yang namanya peristiwa seperti tsunami. Iya, Itu Ustaz. juga mengingatkan kita. Mengingat, ya. Tuh siap-siap namanya kematian, ya. Nah, gempa bumi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang orang bisa mengantisipasinya, ya, dengan upaya-upaya. Tapi wabah corona ini tiba-tiba dan tidak ada yang bisa mengantisipasi. Betul Ustaz. Ya, kita walaupun sudah menjaga kesehatan, ada saja kemungkinan, apalagi kalau kita lalai. Betul Ustaz. Jadi yang paling penting adalah siap-siap menghadapi kematian. Nah, yang ketiga, ini adalah untuk memperkuat kesabaran kita. Ini juga pelajaran penting. Ya. Betul, Dan Ustaz. orang yang sabar itu bisa dapat pahala syahid, walaupun tidak wafat kena pandemi. Jadi kita nih ya, yang sekarang dalam zaman pandemi, sabar. Sabar artinya apa? Tetap istiqamah di jalan Allah. Iya, Ya. betul, Ustaz. Sabar apa artinya? Kita mengikuti anjuran agama kita tentang protokol kesehatan misalnya. Betul Ustaz. Kalau kita sabar jalankan itu, kita dapat pahala syahid. Betul, Makanya Ustaz. yang malas-malas jaga jarak, malas-malas pakai masker, saya ingatkan, rugi loh. Ya, Ustaz. nanti nggak dapat pahala syahid. Ustaz, Ya. Ustaz. Kayak kita Ustaz, pakai masker, Ah, jaga kita- jarak. Nah, alhamdulillah. Maka saya salut nih, ya, pemuda Al Azhar nih yang bikin kegiatan ini, ya. Ini tetap pakai masker. Ini Amin, memang Ustaz. harus begitu. Apalagi kita bicara corona. Iya Ustaz. Jangan sampai yang kita bicarakan berbeda dengan perbuatan kita. Betul, Ustaz. Nah, jadi kita alhamdulillah jaga jarak, tetap pakai Pakai masker. masker. Pelajaran lain juga yang begitu penting adalah kita itu mendapatkan ilmu, ya, dan pengamalan ajaran Islam yang sebelumnya kita tidak tahu. Contoh misalnya sholat berjamaah, ya. Iya, jaga jarak. Jaga Diatur, jarak. Ustaz, safnya, ya. Orang kan awalnya bingung, emang boleh itu. Tapi kita tidak tahu. Memang ilmunya datang tepat pada waktunya. Waktunya Ustaz. Ya. Sama dengan sholat pakai masker. Ada asar-asar yang orang bilang pakai masker nggak boleh. Itu nggak kuat. Yang kuat itu bahwa keadaan mengharuskan kita pakai masker, boleh, bahkan bukan boleh, harus. Pahala kita tidak kurang. Malah kalau kita lalai buka masker bisa berkurang pahala kita karena tidak mengikuti petunjuk. Ya. Betul, Ustaz. Kan yang paling penting kita ikut petunjuk. Iya, betul, Ya, Ustaz. jangan pikir sendiri sebetulnya. Iya, Kecuali betul, nanti pada bagian yang tidak ada Iya, betul, petunjuknya. Ustaz. Nah, itu termasuk ini yang penting sekali nih. Masih banyak ya, tapi Iya, saya masih juga banyak, Ustaz. menghargai waktu. Kita diingatkan tentang pentingnya komunikasi. Ya. Komunikasi menggunakan media. Ya. Media Betul Ustaz. untuk keperluan-keperluan kita, terutama Zoom dan semacamnya. Iya, Ustaz, ya, aplikasi-aplikasi seperti seperti itu, aplikasi-aplikasi YouTube juga dan sebagainya yang sekarang kita gunakan juga. Siap Ustaz. Itu rezeki dari Allah SWT. Sebetulnya orang selain kita sudah lama tahu ini dan gunakan. Iya. Kita orang Islam nih, kebanyakan sadarnya baru sekarang nih. Nah, tapi alhamdulillah lebih baik telat daripada tidak sama, Sama sekali, Ustaz, ya. Dan mudah-mudahan momentum ini ke depan kita lebih peduli terhadap yang namanya media, terhadap yang namanya teknologi komunikasi, ya, teknologi interaksi sosial seperti ini. Betul Ustaz. Nah, seperti rapat pakai Zoom, ceramah pakai Zoom, itu sebetulnya secara substansi itu tidak ada yang kurang. Ya. Kenapa? Karena pertemuan manusia itu kan dua hal yang penting, melihat wajah dan mendengar suara. Mendengar suara Ustaz. Iya betul. Dan itu terpenuhi, ya. Kita kan kalau ketemu, masa saya mau perhatikan perutnya, kakinya, kan enggak. Ya, wajah sama suara. Itulah silaturahim. Iya, Ustaz. Itulah pelajaran dari situ tertransformasi. Nah, mudah-mudahan
pelajaran jangan disia-siakan. Kita di zaman pandemi dan setelah pandemi lebih maksimal menggunakan media ini. Betul, Ini kan Ustaz. karunia dari Allah SWT. Betul, Ustaz. Satu lagi saya supaya tidak lupa, kita sebetulnya hikmahnya ini mendapatkan pelajaran tentang bagaimana menghadapi, menghindari yang namanya virus dan bakteri dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Iya, Ustaz. Satu hikmahnya Mas Rifki. Apa itu, Ustaz? Selama pandemi ini, orang-orang yang langganan flu, pilek, coba cek. Setahun mereka nggak pernah flu, nggak pernah pilek. Mereka sendiri heran. Loh, itu hikmahnya. Karena selama ini kita lalai nggak pakai masker. Padahal kita itu termasuk sensitif, rawan, iya, jarang cuci tangan, ya kan? Iya, Ustaz. Nah, ini pelajaran berharga dari Allah SWT ke depan. Kita lebih menghargai yang namanya protokol kesehatan, ya kan? Betul, Ustaz. Nah, seperti itu Mas Rifki. Siap. Ternyata banyak sekali Ustaz banyak pelajaran, sekali. Ustaz, ya. Ini cuma sebagian yang kita bisa Ustaz. angkat. Iya, betul, ya. Ustaz. Dari di antara pelajaran-pelajaran Ustaz seperti mengingat kematian, Ustaz, ya. Oh, iya. Terus apa tadi, memanfaatkan media teknologi, Betul. Ustaz. Tapi ada beberapa kasus, Ustaz. Bahkan saya temuin langsung, Ustaz, di lingkungan saya. Ada orang yang memang dia nggak ini, Ustaz, acuh aja. Apa sih itu protokol kesehatan? Gue ini kan sehat, gue ini masih muda, imun gue lebih tinggi gitu kan, Ustaz. Nah, untuk orang-orang seperti itu sebenarnya gimana sih, Ustaz, kita harus menyikapi, Ustaz? Kita harus mengingatkan ya dengan cara yang terbaik, dengan cara sebaik-baiknya. Karena kasihan orang seperti ini. Dia keliru dalam pengetahuan dan keliru dalam tawakal. Iya. Iya, Ustaz. Jadi ada orang itu karena pengetahuannya tidak utuh berpendapat seperti itu. Dia baca satu sisi, apalagi dia baca orang-orang bilang ini konspirasi saja. Ya, konspirasi. Ya oke lah konspirasi, tapi kan jelas nyata di hadapan kita korbannya. Iya, Ustaz. Ya kan? Iya. Empirik itu. Kalau dalam ilmu Islam itu mutawatir, bahkan sudah di depan kita. Betul, Ustaz. Kenapa kita sepertinya lari dari kenyataan? Ya. Nah, kemudian tawakal itu salah. Tawakal bukan begitu. Tawakal itu dalam Islam adalah kita menyandarkan diri pada Allah SWT dan terus berusaha ya untuk hal-hal yang sifatnya manusiawi ya. Jadi makanya ada di zaman Umar bin Khattab dulu orang masuk sholat terus untanya nggak diikat. Dia bilang kenapa nggak diikat? Dia bilang udahlah kan tergantung takdir saya tawakal saja. Bukan begitu tawakal. Seperti ini kita pakai masker, jaga jarak, lalu tetap kita beraktivitas. Itu namanya tawakal. Ya, ini yang benar. Jangan pandemi udahlah kita ngedem aja di rumah. Padahal umat kita memerlukan partisipasi kita. Betul, keluarga kita perlu kita urus, kita perlu cari nafkah. Ya. Nah, maka di sini Islam itu memberikan arahan untuk kita menggunakan akal sehat kita, ya, membaca petunjuk-petunjuk itu dan kita terjemahkan dengan benar, mengikuti arahan para ulama. Ya, alhamdulillah, ulama kita tidak kurang memberi arahan, baik tingkat dunia maupun tingkat negeri kita yang tercinta ini. Majelis Ulama Indonesia berkali-kali melakukan fatwa, mengarahkan. Sayang sebagian orang mungkin juga karena mereka kurang baca atau tidak mau baca, tidak mau tahu. Kita ingatkan, tapi kita harus dengan cara yang baik, ya. Nggak boleh kita marah-marah juga. Iya, so kalau marah-marah ya salah juga kita. Iya, apalagi bulan puasa Ustaz yang marah-marah. Haus juga Ustaz marah-marah. Iya, betul. Nah, jadi itu teman-temannya masih mau lagi nih nggak pakai protokol kesehatan, nggak mau lagi pakai masker. Karena kalau nerapin protokol tuh bukan buat kita Ustaz ya, buat orang lain juga Ustaz ya. Betul sekali. Ya. Sebab kadang-kadang kita imunitasnya bagus, tapi orang lain tidak. Iya, Ustaz. Nah, kita mungkin tidak terkena, tapi kita membawa ke orang lain. Betul, Ustaz. Keluarga kita, tetangga kita, itu kan kasihan mereka. Iya, Ustaz. Maka takutlah pada Allah SWT menjadi sebab penderitaan orang lain. Siap, Ustaz. Iya. Gini, Ustaz. Lanjut lagi, Ustaz ya. Kan pandemi ini, wabah ini sudah ada pada zaman sahabat dulu, Ustaz ya. Betul. Nah, ada nggak sih Ustaz amalan Ustaz atau kiat-kiat dari para sahabat atau bahkan Nabi Muhammad Ustaz untuk menghadapi wabah ini Ustaz? Yang paling pertama itu adalah ikuti petunjuk Nabi menghadapi wabah. Ya. Secara umum itu kan konsepnya kalau kalian berada di tempat yang ada wabahnya, jangan kemana-mana. Sabar di situ. Ya, sabar artinya tentu
melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, berobat, tapi jangan keluar karena kalau keluar bisa menularkan ke orang lain. Ustaz. Tapi kalau kalian di luar jangan masuk. Iya, Mas. Ya, karena nanti terkena wabah. Inilah dasar yang namanya protokol kesehatan itu. Ya, jangan kita ini kaku memahami nas itu. Itu landasan yang dikembangkan oleh akal pikiran kita, ilmu kita untuk melahirkan protokol kesehatan. Ya, makna daripada hadis itu jaga jarak. Ya, terus kemudian bagaimana supaya lebih aman lagi? Pakai masker, kan begitu. Iya, Ustaz. Sering cuci tangan, ya, untuk kemudian terhindar dari wabah itu. Dan alhamdulillah, kenyataan hari ini sudah menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam menghadapi wabah. Dibandingkan dengan wabah influenza abad lalu dan wabah sebelumnya lagi abad lalu, setiap abad sebetulnya Setiap datang abad, ya, Ustaz. wabah ini. Itu korbannya sekarang alhamdulillah bisa lebih sedikit, padahal jumlah manusia lebih banyak. Lebih banyak, Ustaz, Oh, ya, iya. Ustaz, betul. Dan belum pernah ada wabah itu terjadi di seluruh dunia seperti sekarang. Karena memang alat transportasi yang sudah sangat canggih, di mana perpindahan wabah juga mengikuti pergerakan manusia. Ustaz, ya. Kita sekarang dengan kurang lebih 8 miliar manusia, alhamdulillah korbannya seperti itu saja. Ya, baru di angka ya jutaan, mungkin belum sampai 5 juta barangkali. Ya, masih alhamdulillah. Ya, kita bersyukur itu dibandingkan yang sebelumnya dilaporkan sampai 50 juta orang. Padahal kalau secara persentase, jauh sekali. Ini persentasenya sedikit karena dari 8 miliar. Dan alhamdulillah sekarang sudah tren menurun. Nah, tapi ini yang kita mau sampaikan nanti. Ya, Ustaz. harus tetap waspada. Ya. Betul, Ustaz, Nanti ada nasihat-nasihat kita agar tidak terjebak lagi dalam gelombang berikutnya. Betul, Ustaz, ya. Iya. Masya Allah. Gini, Ustaz, sebenarnya mau balik lagi, Ustaz, Oke. mengenai sholat menggunakan masker, Nah. sholat dengan saf dijaga-jaga jarak. Iya. Itu, Ustaz, itu sebenarnya pertanyaan dari teman-teman saya. Karena Betul. saya buka polling, Ustaz, tadi malam di Betul. WhatsApp, dan itu, Ustaz, paling banyak ditanyakan. Iya. Nah, teman-teman saya ini mungkin tadi kan udah dibahas sedikit, Ustaz, ya, sama Ustaz, bahwa boleh sholat menggunakan masker, sholat dengan saf Iya. jarak itu ternyata memang boleh, Ustaz. Nah, tapi mungkin nggak afdal, Ustaz, kalau nggak ada sumbernya, Ustaz. Oke, jadi begini. Pertama itu kan kalau yang paling gampang ya untuk kita orang awam itu fatwa Majelis Ulama. Iya, Ustaz. Iya, di negeri ini. Ya, karena orang awam itu harusnya mengikuti ulama. Kalau baca sendiri dalil belum tentu bisa paham. Iya, Ustaz, benar. Paham pun harus tahu dalil-dalil lain. Makanya kadang-kadang ada orang itu pendapatnya aneh-aneh karena dia cuma baca satu dalil. Iya. Iya kan? Seperti yang banyak nih ada ustadz di YouTube ya bilang tidak sah tuh pakai masker kalau sholat. Pahalanya nggak ada, Ustaz. Pahala. Ya, apalagi di sholat berjamaah pakai jarak, dari mana itu? Kan Nabi suruh rapat-rapat. Nah, ini karena baca satu dalil. Iya, Ustaz, betul. Iya kan? Nah, jadi begini. Kita itu di dalam ajaran Islam harus memahami ajaran Islam ini, dia sifatnya integral, komprehensif, ya. Tidak bisa ambil sebagian tinggalkan sebagian, apalagi ambil yang cabang tinggalkan yang pokok. Tidak Ustaz, bisa. Ustaz, ya? Iya. Jadi ambil dulu mulai dari yang pokok. Yang pokok dalam ibadah itu apa? Ya kan? Ibadah kepada Allah SWT. Kemudian melaksanakan sholat. Seperti apa sholat itu kan? Ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian kita melihat ada hal-hal yang ada ketentuannya. Itu harus dilakukan saat keadaannya normal. Harus disempurnakan. Tapi kalau tidak, maka dia akan kembali kepada landasan utama daripada ibadah itu. Nah, seperti misalnya contoh sekarang. Salat kita itu pada hakikatnya salat dengan sempurna. Ya, ini salat tidak pakai masker. Yes, Ustaz. Ya kan? Ini kalau salat sendiri misalnya, Yes, Ustaz. tidak pakai masker. Nah, sekarang kalau kita sakit, ya, kita sakit nih, jangan kan masker, ya, pakai apa? Pakai itu kalau orang jatuh, lalu Oh, dipakai perban gips, gitu. gips, ya, baik gips itu. Kalau tiba-tiba di sini
kena sesuatu dan harus digips, Iya, Ustaz. harus pakai gips kita. Iya. Emang nggak sah sholat kali? Sah. Dan ini tinggal bagaimana melihat masalah itu. Sekarang kita pakai masker karena kita sangat khawatir dengan virus corona yang memang nyata-nyata ada. Yang mengingkari tidak adanya itu, tidak ada corona itu hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat. Betul. Ya. Nah jadi nyata. Nah kemudian berjamaah. Berjamaah itu pada prinsipnya adalah sholat bersama di belakang imam, di masjid atau di luar masjid. Kalau keadaan normal, rapat shafnya. Rapat. Nah kalau tidak normal, gampang sebetulnya. Misalnya nih kita sholat, ini udah penuh ruangan ini, Siap, Ustaz. oke? Iya. Boleh nggak orang berjamaah di luar ikut imam yang sudah penuh ruangan? Boleh nggak? Boleh tidak? Ini sekarang Al-Azhar penuh di masjid, di Iya, atas Ustaz. penuh. Iya. Boleh nggak sholat di bawah? Boleh, Ustaz. Itu shafnya nggak bersambung. Kan gitu. Iya, Ustaz. Itu kenapa boleh? Karena memang ada keterbatasan, ya, ada masalah. Nah, kalau masalah teknis saja boleh, apalagi yang membahayakan jiwa. Begitulah kita harus memahami ajaran Islam ini secara lengkap. Masa kita sholat harus rapat-rapat membahayakan jiwa, ya? Padahal bisa dijaga jaraknya. Jaraknya, Iya. Dan itu tidak usahlah kita ini seperti dalam tanda petik sombong. Ulama sedunia berfatwa ini. Iya. Berapa yang kita hafal hadis? Berapa yang kita hafal? Berapa lama kita menekuni ajaran Islam ini? Para ulama itu siang, malam, pagi, sore itu makanan mereka. Iya, Ustaz. Dan bicara tentang takwa dan takut pada Allah, mereka lebih takut pada Allah daripada kita. Saya tidak berbicara satu dua orang nih. Mayoritas ulama, boleh dikatakan hampir semua ulama sedunia nih, berfatwa seperti itu. Jadi jangan ikuti kalau ada yang sok-sok dengan baca satu hadis atau satu riwayat yang kadang-kadang cuma dari sebagian ulama, meninggalkan ya pendapat yang begitu kuat dasarnya dari para ulama kita dan juga dengan akal sehat. Ajaran Islam ini sesuai dengan akal sehat. Ya. Betul, Ustaz. Seperti itu. Iya, Ustaz, ya. Jadi jangan ragu, ya. Bagus, Ustaz. Itu dasarnya sangat jelas sekali bahwa semua yang kemudian menjadi penghalang untuk terlaksananya suatu kewajiban maka bisa melakukan penyesuaian. Kalau tidak bisa berdiri, sholatnya apa? Duduk. Ustaz. Duduk. Kalau tidak bisa duduk, Tidur. berbaring. Berbaring. Tidurnya seperti itu. Ya. Maka ini juga kalau ada yang bilang apa lebih baik sholat berjamaah atau sendiri? Lah kalau masih bisa berjamaah dan menjaga jarak lebih baik. Iya. Betul, Ustaz. Dan jangan lupa berjamaah itu kesempurnaan sholat rapat sholat itu hanya kesempurnaan sholat jamaah. Makanya itu imam biasa mengatakan sesungguhnya ingat kalau imam sawu sufufakum Ya, Ustaz. ya Sawu-sawu. ya rapat dan lurus ya. Ya. Sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf itu adalah kesempurnaan. Itu kesempurnaan, bukan kemudian menjadikan batal sholat. Enggak benar. Coba tanya dia, cari satu dalil yang bilang batal sholat berjamaah kalau orang tidak rapat. Kalau dia bilang ada, berarti seluruh dunia ribuan jutaan orang batal sholat. Batal. Karena nggak ada pandemi pun banyak orang yang tidak rapat sholat Iya, betul, Ustaz. jamaahnya. Ada kan? Iya, Ustaz, benar. Mungkin di masjid-masjid kita kan orang yang nggak belum ngerti kan. Iya, Ustaz. Bahkan ada yang risih kalau terrapat. Iya. Jadi dia tidak mendapatkan kesempurnaan, bukan batal. Nah ini perlu dipahami Iya, dengan baik. terima kasih, Ustaz, atas Sama-sama, ya. ilmunya nih, Ustaz, kepada teman-teman. Insya Allah Ustaz. ya ini Semoga- perlu disebarkan Iya, ya, Ustaz. Betul, anak Ustaz. muda kita jangan terpengaruh dengan orang yang seolah-olah semangat padahal salah. Iya, betul, Ustaz. Semoga ini menerangkan kita semua, Ustaz, Amin, ya, Ustaz. amin, ya. Ini, Ustaz, mungkin dari saya terakhir, Ustaz. Ya. Harapan Ustaz nih pada umat muslim di Indonesia, Ustaz, Ya. bahkan di dunia, Ya. Ustaz, Ya. di saat pandemi ini. Betul ya. Yang pertama sekali nasihat saya jangan lalai. Itu yang penting sekali. Kalau ada yang tanya apa maksud Ustaz? Ada dua momen yang kita bisa lalai. Satu saat makan dan minum. Ya. Kadang kita ini silaturahim semua pakai masker. Begitu acara istirahat makan minum masih buka masker. Padahal jaraknya 1 meter, 1,5. Ini memang 1 meter, 1,5 meter pakai masker aman. Tapi kalau tidak pakai masker tidak aman. Iya, Ustaz. Jangan lalai. Kalau terpaksa kita makan minum bersama, tambah jaraknya 2 meter, 2,5 meter, gitu kan? Iya, Ustaz. Nah makanya
kita ini para ulama, para ormas-ormas Islam menganjurkan Ramadan ini sabar, jangan ada buka bersama. Ya, termasuk iktikaf, tinggalkan dulu karena ini kondisi kita sering buka masker saat makan minum dan juga nanti ke toilet misalnya. Kadang-kadang lupa ya kan. Jadi itu jangan lalai. Satu, makan minum. Yang kedua, sesi foto. Foto ini orang sering lalai. Saya paling sering. Sampai kemarin ada lagi yang minta foto. Ustaz, boleh foto? Boleh. Ya. Saya buka masker, jangan. Ya. Iya, pakai maskernya. Apalagi minta saya buka masker. Wah, lebih nggak boleh lagi dong. Saya walaupun kelihatan aman, saya nggak mau buka masker karena saya harus jadi contoh. Iya, Jadi jangan lalai. Dua hal. Waktu makan minum dan yang kedua waktu foto. Nah, kemudian kita perlu sampaikan bahwa sudah banyak kajian dan pernah terjadi zaman lampau, pandemi itu, wabah itu kadang-kadang sudah turun, tapi kelalaian menyebabkan dia naik lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita semua waspada. Mari kita semua prihatin. Mari kita semua sayang diri kita dan keluarga serta bangsa kita serta umat manusia secara umum di dunia ini. Ini amanah. Jadi jangan lalai, ya. Nah, yang ketiga, janganlah pandemi ini menghalangi kita beraktivitas. Mari terus membantu sesama, termasuk menolong agama Allah SWT. Yang mau bisa mengajar, yang bisa membantu fakir miskin, bantulah, ya. Karena kita harus beraktivitas terus sambil menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin, amin. Dan saya ingin menyampaikan kepada para jamaah untuk janganlah lewatkan ya nonton Oase Ramadan di channel Masjid Agung Al Azhar ya. Di sana banyak manfaat insyaallah. Amin, 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 Ustaz. Terima kasih Ustaz Sama-sama. atas waktunya Ustaz. Ya. Alhamdulillah ini semoga membuka wawasan kita semua Amin, Ustaz ya, amin. terhadap pentingnya protokol Ustaz ya. Ya. Sabarnya Ustaz Ya. di saat protokol ini Ustaz Betul. ya. Insya Allah Ustaz. Terima kasih. Sekian jamaah, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya pada Oase Ramadan Masjid Agung Al Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.